Permisi, silakan masuk, silakan duduk. Dengan Kak siapa nih? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Kak Fatul Yulianto, kelas 12 dari SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Randut Datung ya? Di mana tuh kalau boleh tahu? Di wilayah Blora. Oh, baik, Blora. Gimana nih perjalanannya ke sini? Sejauh ini kurang lancar dan juga macet karena ya mungkin hari raya, jadi ya ada kendala sedikit. Nah, apakah ada permasalahan yang ingin kakak sampaikan kepada saya? Sejauh ini saya kan kelas 12, jadi kendalanya mungkin ke jenjang yang selanjutnya seperti universitas atau jurusan saya juga masih bingung. Baik. Sebelum memasuki sesi konseling untuk ke tahap yang lebih dalam, bagaimana jika kita sepakati untuk sesi konseling ini berjalan selama 20 menit? Baik, bisa ya? Bisa. Baik. Bisakah kakak menceritakan kembali secara mendetail mengenai kebimbangan kakak yang bingung nih memilih jurusan mau ke universitas mana dan jurusan apa? Baik, jadi masalah ini dimulai dari kelas 12 karena kan nilai-nilai di kelas SMA, ya di SMA ini itu kan bermasalah, di mungkin berpengaruh lah di jenjang selanjutnya. Jadi kayak semester 1 sampai 5 itu kan berpengaruh juga karena ya sebagai penentu. Terus kayak ya orang tua saya juga udah ngewanti-wanti lah, maksudnya kayak mengingatkan saya tentang nilai-nilai juga, nilai pelajaran, karena sangat berpengaruh juga. Terus ya semenjak SMA ini kayak saya emang benar-benar mikir banget, dan juga mungkin ya nggak terlalu terbebani, tapi ya namanya juga harapan orang tua lah. Terus kayak dari semester 1 sampai 5 itu mempertahankan nilai itu juga sulit juga, tapi ya berusaha semaksimal mungkin saya itu. Terus ada naik turunnya juga, mungkin dari nilai atau peringkat itu saya 1 sampai 5 itu naik turun. Terus tapi ya alhamdulillahnya itu nggak sampai yang emang benar-benar buruk gitu, jadi agak tenang lah, tapi ya itu naik turun. Jadi orang tua saya juga macam ya udah nggak apa-apa, semangat, intinya kayak ya udah menyemangati saya dan juga semakin support saya tentang nilai, tentang semangat belajar, terus juga nilai-nilainya juga mau kemana itu saya diperingatkan juga. Saya emang nggak merasa terbebani, tapi siapa sih yang nggak mau membanggakan orang tua kan gitu. Terus juga nilainya itu saya kayak mikir, oh iya ini kan juga berpengaruh buat saya ke universitas yang selanjutnya dan juga jurusan, kan itu kan berpengaruh banget karena nilainya. Tapi ya semester 5 ini alhamdulillahnya juga rata-rata saya naik dan juga peringkat saya kan naik. Terus akhir-akhir ini juga orang tua saya tuh udah kayak mau kemana, terus jurusannya apa sesuai minat bakat, dan juga jangan sampai kayak ngerasa terbebani oleh orang tua gitu. Kayak orang tua tuh bilang jangan merasa kok terbebani sama kita, sama orang tua, maksudnya gitu. Kayak misalnya nanti juga ibu juga merasa kayak gak enaknya di universitas yang gak kita inginkan dan jurusan yang gak kita inginkan, itu kan kayak rasa gimana ya, kak, ngerasa gak itu gak terlalu nyaman gitu loh. Terus mungkin kayak kuliahnya jadi amburadul atau enggak ya enggak serius gitu kan. Terus makanya itu kayak orang tua saya juga ngomong kalau misalnya pilih sesuai minat dan bakat, dan juga ya
kalau misalnya udah sesuai itu ya dinikmati, jangan sampai berhenti di tengah jalan kan gitu. Terus langsung yang saya tuh ya juga kalau misalnya dituntut buat ini itu kan kitanya yang juga merasa terbebani, nggak have fun kalau kuliah gitu. Terus yang orang tua saya juga bilang ya intinya kalau mau ke jenjang selanjutnya ya lihat dulu kayak usaha atau mungkin keinginan kamu ke situ itu semakin menambah kamu semangat atau bisa jadi malah berhenti kan. Kita mantepin dulu jurusannya. Terus ya beberapa hari ini kayak saya juga berusaha konsultasi ke BK di sekolah. Baik. Jadi sudah ada kayak konsultasi ke guru BK juga. Ya. Guru BK juga sudah memberikan arahan untuk kakaknya nih kemana sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya itu mau kemana gitu. Kalau beberapa hari ini mungkin kalau konsultasi ke BK itu belum, karena kan mungkin kayak belum kayak menentukan siswa yang eligible itu masuk kemana kan gitu. Jadi kita masih menunggu informasi selanjutnya tentang konsultasi ke BK atau universitas yang menurut BK itu cocok buat kita dan semoga kita juga betah gitu. Jadi kayak semacam BK-nya juga nanti kan bisa ngebimbing kita kalau mau kemana-mana. Terus ya orang tua saya juga ya saya konsultasi ke BK biar kalau ada masalah apapun BK-nya kan tahu, karena ya tugas BK kan mungkin kayak semacam memberikan solusi kepada kita, saran universitas mana sih yang cocok karena nilai-nilai kita. Terus kita kan juga nanti dipilih ke univ mana kan gitu, biar kita dapat pilihan universitas mana kalau pengen ke jurusan ini gitu. Terus kalau masalah tentang yang mau ke universitas itu mungkin masalahnya kan kayak nilai, terus biaya juga. Ya pengennya orang tua sih di universitas negeri, saya juga kan ya pengen ya di universitas negeri. Terus kayak mikir ya juga kayak nilai, biaya mungkinnya juga berpengaruh. Jadi kayak orang tua juga nyaranin kalau misalnya nggak pengen biayanya terlalu ini ya ambil yang ada, maksudnya kayak KIP gitu kan, mungkin berpengaruh di biaya juga. Jadi kayak saya mikir oh iya gitu. Jadi kayak bebannya orang tua kayak tentang biaya itu juga semacam berkurang gitu. Jadi kayak ada tekad tersendiri gitu. Terus universitas menurut saya kayak universitas negeri kan mungkin ya emang kayak berpengaruh di mungkin di peluang kerja atau mungkin di lebih unggul atau gimana gitu ya. Tapi ya nggak semuanya kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya di universitas negeri mungkin ada perbedaan tersendiri gitu. Tapi kan ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya emang jalannya di situ ya emang di situ. Tapi orang tua tuh pengennya kayak di kesehatan mungkin kayak gitu, karena mungkin kan kesehatan itu ke jenjang yang maksudnya kayak terus gitu loh, gak akan berhenti. Jadi kayak saya mikirnya oh iya juga. Tapi kayak orang tua juga ya tetap ngingetin kalau misalnya ya gak harus di kesehatan, penting kamunya nyaman di jurusan itu, terus kamunya enak, terus gak juga terbebani karena jurusan itu. Jadi ya saya mikir matang-matang. Sebenarnya ya kayak masih bimbang lah bukannya kayak mau ke universitas mana, jurusan. Kalau jurusan mungkin saya udah agak bertekad buat ke jurusan ini kan gitu. Tapi mungkin ada plan B. Kalau misalnya plan A nggak keturutan kan plan B bisa gitu. Tapi sejauh ini kalau tentang jurusan mungkin masih di plan A. Kalau plan B nya mungkin rencana B atau jurusan mana saya belum tahu. Tapi kalau universitas mungkin saya sudah punya planning yang pertama dan juga planning yang kedua gitu. Terus apa lagi? Kayak saya juga disaranin kayak sama
sepupu ya saudara lah maksudnya. Kayak mau kemana, saya tuh kadang kalau ditanya kayak gitu agak bingung di hati tuh kayak ditanya kayak gitu rasanya kalau terlalu banyak ditanya terus kita jawab kan takutnya nanti nggak jadi, malahan kan kebanyakan orang kan bilangnya seperti itu kan, jangan terlalu banyak diomongin nanti malah nggak kesampaian kan gitu. Terus kemarin juga kayak dibilangin sama saudara juga kalau misalnya mau ke ini bisa dibantu, semoga itu. Jadi untuk permasalahan Kak Afifah ya, itu sebenarnya masih bimbang untuk mau ke jurusan apa nih, tapi untuk yang universitas sudah mantap ya. Terus bingung juga untuk pemilihan antara jurusan yang diminati sama orang tua sama minatnya Mbak Afifah sendiri itu masih beda, jadi masih ada perbedaan pendapat antara orang tua dan Mbak Afifah untuk ke jurusan ya, begitu Pak? Iya, baik. Terus apakah Mbak Afifah sendiri tadi juga mengatakan ada plan A, plan B untuk yang jurusan sama universitas. Nah, untuk jurusan yang diminati Mbak Afifah sendiri itu di bidang apa? Kalau saya itu pengennya juga di informatika. Dulu pernah pikir pas di pelajaran itu kayak saya tuh unggulnya di bahasa Indonesia. Pertamanya saya mikir kayak apa di bahasa Indonesia aja ya, tapi saya konsultasi terus tanya-tanya ke orang tua kayak kalau misalnya ke jurusan ini gimana kan gitu. Terus orang tuanya bilang kalau misalnya di jurusan ini kan belum tentu kayak peluang kerjanya banyak. Terus ya pas sekarang kan zamannya mungkin teknologi makin berkembang lah ya. Terus kayak orang tua juga bilang ke informatika gimana ya, mungkin salah tapi kayak di sisi lain mungkin karena sering diceritain orang tua tentang kayak peluang kerjanya itu banyak. Terus kayak semakin kan sekarang kan semakin tinggi juga teknologi, semakin berkembang kan gitu. Terus kayak orang tua juga bilang kalau misalnya di informatika kan bisa jadi kamu peluang kerjanya juga luas, terus banyak, mungkin sekarang kayak minat-minat dan bakat yang diperluin kantor ataupun ya kayak gitulah, organisasi maupun instansi kayak gitu kan mungkin banyak yang gunain komputer gitu. Terus jadi kayak saya oh iya juga, kita kan juga kayak orang tua mikir kan nggak yang di stuck gitu aja Kak. Misalnya tetap di jurusan itu, kalau kamu maunya di situ ya nggak apa-apa, tapi kan orang tua mikir ke depannya, kayak ke depannya peluang kerja, terus juga kayak gimana sih nanti di dunia kalau udah selesai kuliah gitu. Kan saya juga kayak kepikiran oh ya juga kan kita harus mikir ke depannya kayak peluang kerjanya juga, terus kayak gimana nanti kalau udah lulus kan belum tentu kayak walaupun di jurusan itu banyak diminati atau maupun banyak peluang kerja kan belum tentu kita langsung dapat kerjaan gitu kan. Dulu mungkin kayak orang tua juga nyuruh di kayak yang univ yang ditanggung pemerintah gitu loh, kan biasanya kalau keluar biasanya langsung dapat kerja kan, dapat kerja juga dapat gaji, tapi kan ya biasanya kayak gitu kan mungkin lebih ke fisik. Jadi kayak saya tuh orang tua juga kayak mikir kalau fisik mungkin belum tentu kamu bisa masuk ke situ, karena ya saya juga tahu lah kayak fisik saya tuh kayak gimana, maksudnya mungkin fisik tinggi badan maupun kekuatan kalau misalnya latihan gitu kan mungkin masih kurang. Jadi kan kayak apalagi saya orangnya agak malesan lah, tapi ya orang tua juga memaklumi itu, jadi kayak semacam nggak terbebani. Jadi masih orang tua tuh masih menyarankan kayak kalau nggak bisa di sini ya udah di sini aja kan, nggak perlu semacam nggak perlu di ini gitu loh, nggak perlu di univ yang harus kita mau gitu. Jadi saya kayak mungkin ya ternyata kayak pandangannya orang tua itu juga berpengaruh di kita gitu, apapun yang terbaik buat kita. Jadi kayak saya mikir ya sebenarnya nggak pengen membebani
kalau ibu bisa kuliah kenapa kamu enggak gitu loh. Sebisa mungkin dan harusnya itu kayak ibu mikir kamu harus kuliah, masa ya ibu bisa kuliah kamu enggak gitu. Langsung kayak mikir ini juga, walaupun mungkin di sisi lain kayak kita mikirnya nggak pengen kuliah tapi juga pengen kuliah gitu kan, apalagi kan SMA. Mungkin kalau SMK kan lebih ke jurusan, mungkin kayak pulau kerja itu agak banyak. Kalau SMA kan mungkin pelajarannya masih dasar, jadi kita harus mungkin kebanyakan SMA lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kalau SMK kan langsung kerja juga bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya itu apakah Mbak Afifa merasa terbebani dengan pilihan orang tua untuk ke informatika atau enggak? Kalau terbebani tentang yang jurusan informatika mungkin enggak, karena saya juga semangat karena orang tua juga nyaranin tentang informatika itu peluangnya besar dan juga luas, jadi kayak saya termotivasi tentang itu, kayak ya agak tergoyah gitu, pengen ke informatika yang awalnya pengen ke bahasa Indonesia, tapi terus kayak langsung karena semangat dan juga pengennya orang tua di situ ke informatika, dan juga ya kayak diiming-imingi lah tentang itu, tentang jurusan itu. Jadi kayak langsung saya mikir ya saya harus semangat di bidang ini. Terus kemarin juga cerita sih ke bapak kayak tentang gimana nilainya, udah browsing enggak tentang langkah-langkahnya masuk SNBP atau yang tentang jalur kayak mandiri gitu, tentang gitu juga. Saya juga browsing, bapak juga browsing, jadi kayak ada suatu kerjasama lah maksudnya kayak tentang ini. Jadi yang nyari itu nggak kita aja, jadi kayak orang tua juga nyari. Jadi kayak rasanya itu dia itu kayak serasa makin semangat gitu, pengen ngebantuin orang tua ke jenjang yang selanjutnya. Bapak juga kayak walaupun mungkin kayak tentang biaya mungkin agak gimana gitu, tapi ya orang tua juga kayak sebisa mungkin lah kayak berjuangin tentang biaya itu. Tapi ya saya mikir kayak emang biaya kuliah itu gak sedikit ya, mungkin terus langsung saya kayak motivasi buat saya itu juga gak terlalu minat, tapi ya karena orang tua pengen dan juga saya kayak ngerasa harus banggain, jadi saya kayak mikir ya udah gak apa-apa. Tapi ya walaupun ya udah gak apa-apa atau gimana tapi kan tentang kuliah itu kan harus kayak benar-benar dijalani dan serius gitu, jadi nggak main-main, apalagi tentang biaya dan juga kedepannya itu kan pasti orang tua kayak langsung mikir semoga kamu bisa serius di bidang ini maupun di universitas ini. Terus langsung saya kayak ya saya akan berusaha lah semaksimal mungkin. Baik, berarti Mbak Afifa sendiri itu sudah tidak merasa terbebani ya dengan pilihan dari orang tua, arahan dari orang tua, dan Mbak Afifa sendiri juga sudah berminat untuk di jurusan informatika itu. Nah, untuk universitasnya juga sudah yakin nih ya. Baik, Mbak Afifa sendiri juga sudah konfirmasi nih dengan orang tua mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh nih selama di universitas, baik dari biaya, jurusan, universitasnya sendiri. Nah, berarti Mbak Afifa sudah merasa tidak terbebani untuk langkah selanjutnya, begitu ya? Baik. Apakah ada permasalahan yang ingin disampaikan lagi? Menurut saya kalau sekarang mungkin masih itu, karena ya kelas 12 ini ya sebagai penentu SMA ini juga sih, jadinya saya permasalahannya cuma difokus di itu gitu. Kalau permasalahan lain mungkin enggak, karena ya merasanya sekarang itu kan kebanyakan kalau kelas 12 mungkin mikirnya kayak wah saya mau kemana
mana nih, saya mau kemana Iya. gitu masalahnya. Baik, untuk sesi konseling hari ini sudah berjalan selama 20 menit. Apakah bisa kita akhiri? Bisa. Baik, sebelum datang ke sini nih, Mbak Afifah merasa bimbang nih, nah mengenai jurusan dan universitas yang akan ditempuh serta pendapat orang tua sendiri. Nah, Mbak Afifah kan juga sudah berpikiran terbuka nih mengenai langkah-langkah selanjutnya dan memikirkan kembali mengenai biaya untuk pendidikannya dan untuk kedepannya bagaimana itu Mbak Afifah juga sudah memiliki pemikiran sendiri dan itu bisa dibicarakan dengan orang tua, bisa lebih mantap lagi untuk kedepannya. Nah, semoga untuk kedepannya Mbak Afifah bisa menempuh sesuai jurusan yang diminati dan universitas yang diinginkan. Baik, gimana nih perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini? Apakah sudah yakin nih, udah tidak ada rasa bimbang lagi nih? Ya, saya udah kayak merasa tenang dan juga nggak bimbang karena udah terbuka lah, saya sangat tenang dan plong gitu, jadi kayak nggak merasa bimbang dan terbebani lagi. Jadi kayak cerita itu ke orang jadi lebih rasa tenang, udah rasa-rasa kayak ya udah gitu, kayak terbuka, terus rasanya habis cerita langsung plong, tenang, jadi kayak udah nggak kesulitan lagi. Baik, jadi sesi konseling hari ini itu kesimpulannya mengenai permasalahan Mbak Afifah yang awalnya bimbang nih memilih jurusan apa dan universitas di mana, terus bingung dengan pendapat orang tua apakah akan beda atau enggak. Nah, tapi setelah mengikuti sesi konseling ini jadi yakin, jadi udah mantap, terus bisa akan terbuka lagi dengan orang tua untuk masalah biaya, masalah kedepannya yang akan ditempuh Mbak Afifah begitu ya. Ya, kalau masalah pendapat berbeda itu semoga udah enggak, karena ya saya orang tua juga memaklumi pilihan dan juga apa maunya saya gitu. Semoga juga kedepannya lancar. Ya. Baik, sesi konseling bisa diakhiri sekarang. Baik, saya berterima kasih karena udah menerima apapun cerita saya, jadi makasih banyak. Saya merasa udah tenang. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Hati-hati di jalan ya, Mbak.